Aku Angga. Sore itu, aku baru selesai memasukkan barang bawaanku ke mobil. Bermaksud akan berangkat mengantar pulang salah satu sepupuku. Sebut saja Edi. Yang sore itu minta pulang dan diantar ke Sukaraja, Sukabumi. Sekitar pukul 3 kami sudah benar-benar siap berangkat. Sore itu Bandung diguyur hujan. Begitu deras. Singkat cerita, perjalanan kami lambat karena saat itu kemacetan parah seperti biasa terjadi di Padalarang. Bandung Sukabumi adalah perjalanan yang cukup melelahkan. Selain kemacetan yang sering terjadi, ditambah jalan yang berkelok-kelok. Waktu itu memang Edi yang menyetir. Karena di awal perjalanan dia akan menyetir sampai Cianjur. Terus bergantian denganku. Dari Cianjur ke Sukaraja, Sukabumi. Karena kemacetan yang cukup parah sore itu, pukul 5 lebih kami baru sampai Cianjur. Kami pun berhenti. Selain untuk gantian menyetir, kami pun sekalian membeli minuman di salah satu minimarket di kota itu. Kami tak lama di situ. Setelah selesai membeli minuman, kami lanjutkan perjalanan. Yang posisinya waktu itu giliranku yang menyetir. Sepanjang perjalanan, selain kami mendengarkan musik, kami isi dengan obrolan. Singkat cerita, jam di tangan menunjukkan pukul 7.30. Dan kami baru sampai Sukabumi. Saat aku melihat maps, perjalanan kami sekitar 30 menit baru sampai tujuan. Selang waktu tak lama kami mulai memasuki jalan perkampungan. Yang waktu itu suasana didominasi oleh perkebunan dan persawahan yang dihiasi pohon-pohon begitu besar berjejer di pinggir jalan. Bahkan saking sepinya, yang terdengar hanya suara mesin mobilku saja. Sembari aku lihat Edi sebelah kiri yang sedang tertidur pulas. Aku nyalakan kembali radio mobilku. Bermaksud mencari teman membuang kesunyian.
Sepi banget sih ini jalanan. Gue setel radio dulu nih. Waktu itu tangan kananku erat pegang setir, dan tangan kiriku sibuk mencari saluran radio. Sambil mataku sesekali melihat ke arah radio mobil. Dan ketika pandanganku kembali ke arah jalan, ya Tuhan, aku dikagetkan seperti ada kelebatan sehelai kain yang menyambar kaca mobilku. Waktu itu spontan aku kaget. Sambil sesekali aku lihat ke spion belakang. Apa yang sebenarnya aku tabrak barusan? Itu tadi apaan? Ya, walaupun saat itu yang ada hanya kegelapan di belakang mobil, dengan rasa kaget yang masih tersisa, aku lanjutkan perjalananku dan berpikir untuk tetap fokus. Saat itu jalanan mulai menyempit. Tak ada satupun kendaraan lain yang aku temui, ataupun persimpangan. Di situ aku mulai merasa takut. Namun aku harus tetap fokus. Sampai telepon masuk dari tante cukup membuatku kaget. Iya, tante adalah ibunya Edi. Katanya ditelepon Edi, namun tidak diangkat-angkat. Halo? Dia tidur, Tan. Mungkin HP-nya di silent, jadi gak kedengeran. Jawabku di telepon. Walaupun saat itu aku sedang nyetir, tapi aku sempatkan untuk angkat telepon. Karena aku juga tidak bisa ngebut. Karena jalan saat itu rusak dan kecil. Di telepon, tante menanyakan keberadaanku. Dan hanya sekedar untuk mengucapkan selalu hati-hati di jalan. Juga menanyakan keadaan Edi. Namun aku cukup dibikin heran oleh satu pertanyaan tante di akhir telepon. Kamu bawa temen juga? Berapa orang? Bahkan sebelum aku menjawab, tante menambahkan, Masa? Ribut banget tau itu di mobil kamu. Kenapa gak bilang kalau bawa teman? Biar tante persiapkan sih. Waktu itu aku menjawab dan meyakinkan kalau di mobil hanya aku dan Edi saja. Itu pun Edi tertidur pulas dari tadi. Masa? Ribut banget tau di mobil kamu. Kamu gak lagi bohongin tante kan? Di situ aku meyakinkan kembali kalau kami hanya benar-benar berdua saja. Di saat itu sebelum menutup telepon, tante segera mengiyakan dan berulang-ulang kali mengucapkan untuk aku selalu hati-hati dan terus membaca doa. Dari gaya bicaranya, aku yakin kalau tante tidak salah dengar. Namun, dia tidak mau membuatku ketakutan. Sebenarnya malam itu aku sudah ketakutan. Aku mencoba untuk tetap berpositif thinking
fokus menyetir sambil mengemudi. Di, bangun Di. Di, Edi. Woi, bangun Di. Terus kuulang-ulang hingga saat pandanganku kembali melihat jalan. Ya Tuhan, aku benar-benar ketakutan sejadi-jadinya. Ada sosok perempuan yang mengintip dari atas di kaca depan. Saat itu yang terlihat hanya mata dan keningnya saja. Namun rambutnya terurai hingga pandanganku terhalangi. Dengan wajah setengah busuk, itu apa? Matanya tak henti-henti memperhatikan kami berdua. Aku benar-benar mati rasa saat itu. Sosok itu melihatku, melototiku, dan menghantam-hantamkan keningnya ke kaca mobil dan memaksa untuk masuk lewat kaca depan. Aku teriak sekuatnya sambil aku tutup mukaku dengan kedua tanganku sampai aku dikagetkan kembali ada tangan yang meraih tanganku dan menarik bajuku. Enggak, ada apa? Ternyata itu sepupuku. Dia panik penuh keheranan dan bertanya, ada apa denganku waktu itu? Aku tidak menjawab. Aku segera tancap gas dan segera pergi dari tempat itu. Selang tak lama, aku pun tiba di rumahnya dan menceritakan pada semua, kepada Edi dan kedua orang tuanya. Aku berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Dan sampai saat ini aku masih tidak berani melewati jalan itu di malam hari.